Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita, yang didasari dalam renungan santapan harian Jumat 11 April 2025. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Imamat 25 ayat 47 sampai ayat yang ke-55. Dan kita akan membaca Imamat 25 ayat 55. Demikianlah firman Tuhan. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, tema renungan harian hari ini adalah hak penebusan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel menjadi budak bangsa asing, apa yang harus dilakukan saudaranya atau kerabatnya? Allah berfirman bahwa mereka harus ditebus, dan yang berhak menebusnya adalah saudara kandungnya atau saudara ayahnya atau anak laki-laki saudara ayahnya. Boleh juga kerabat dekatnya, bahkan kalau mampu boleh menebus dirinya sendiri. Ayat 49. Ketika memberikan diri sebagai budak bangsa asing, mereka harus bersepakat perihal masa penjualan dirinya. Dihitung dari tahun ia menyerahkan diri sampai masa tahun Yobel. Jika tidak ada yang menebusnya dan dia sendiri tidak mampu menebus dirinya, dia berhak pulang ke tanah leluhurnya bersama anak-anaknya pada masa tahun Yobel. Dengan demikian masa perbudakan baginya selesai dan dia bebas. Ada 3 hal yang menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, sesama saudara bertanggung jawab membebaskan saudaranya dari perbudakan. Biarlah saudara kita memiliki hak hidup yang bebas, tidak terikat dan tidak tergantung pada orang lain. Wujud kasih kepada saudara harus dinyatakan karena begitulah gambaran hidup sesama anak Allah. Kedua, bangsa Israel boleh menjadi budak bangsa asing, tetapi mereka harus diperlakukan dengan adil. Upah mereka diberikan sesuai upah pekerja harian pada masa itu. Dengan begitu, kebutuhan mereka cukup setiap hari. Ketiga, bangsa Israel adalah milik Allah, bukan milik bangsa asing. Sebagai milik Allah, mereka hanya tunduk kepada Allah. Perintah Allah adalah mereka mengerjakan pekerjaannya dengan tulus, jujur, dan penuh tanggung jawab. Hidup mereka menjadi kesaksian bahwa mereka milik Allah dan cara hidup mereka sebagai budak berbeda dari budak lainnya. Allah lah yang memberikan hak hidup kepada mereka dan tidak selamanya umat Allah menjadi budak. Sampai tahun Yobel mereka akan mendapat pembebasan. Saudaraku, karena itu mari kita upayakan kebebasan orang-orang di sekitar kita dari kesusahan mereka. Tindakan membebaskan ini karena kita sudah dibebaskan Kristus dari utang dosa kita. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami adalah umat tebusan-Mu. Kami telah merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagai orang-orang yang telah mengalami penebusan Tuhan, Tuhan ingatkan bahwa sesungguhnya kami di dalam membangun relasi dengan sesama kami. Mampukan kami untuk boleh menjadi berkat. Kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kami tidak menyulitkan orang-orang yang Tuhan percayakan ada dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa di dalam kami membangun relasi dengan orang-orang yang Tuhan percayakan kami pimpin. Biarlah ya Tuhan, kami boleh memperlakukan mereka sebagaimana Tuhan telah memperlakukan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami, supaya kami boleh mewujud nyatakan kasih Kristus yang telah kami terima kepada saudara-saudara kami. Karena itulah yang menjadi gambaran hidup dari sesama umat Allah.
Kami bersyukur untuk firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat beraktivitas. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.